Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Haleluya! Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Penyertaan Tuhan kita tuh selalu sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika Tuhan mengizinkan saya naik satu maskapai penerbangan, tapi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Hari itu seharian hujan dan
Sebenarnya saya harusnya take off siang, sekitar 4:30 sore gitu ya. Tapi saya tidak melihat matahari karena langit begitu gelap. Dan sebelum take off, Bapak Ibu Saudara, itu hujan semakin kencang. Lalu angin semakin kencang, hujan semakin deras. Saya mulai lihat banyak petir. Sebagai manusia khawatir pasti. Saya pikir pasti di-delay, ternyata tidak di-delay. Dan pada saat 4:30 take off, gak lama take off mulai terjadi turbulence. Mulai terjadi goncangan demi goncangan. Suara pesawat pun semakin kencang. Dan goncangan bukan semakin ringan Bapak Ibu Saudara, tapi semakin kencang. Itu membuat saya menjadi lebih takut. Jujur sebagai manusia. Berdoa, ya saya berdoa. Di tengah ketakutan saya, di tengah suasana yang menurut saya cukup menyeramkan. Tiba-tiba hujannya hilang. Suara pesawat kembali normal. Dan saya bisa melihat matahari. Karena memang masih sore Bapak Ibu Saudara. Lalu saya tengok ke bawah, ternyata awan gelap yang tadi yang isinya badai hujan itu ada di bawah saya. Tuhan cuma ingatkan saya pada saat itu bahwa hidupmu ada di dalam kendaliku. Saat ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, sebesar apapun badai yang kita hadapi hari ini, tetap tenang. Karena Tuhan Allah yang setia, yang selalu ada di sisi kita. Dia tidak akan pernah melepaskan pegangan tangannya. Dia akan terus memegang kita dan membawa kita naik. Sampai suatu titik nanti kita akan melihat matahari di dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau setia Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak akan pernah melepaskan setiap kami. Kami hari ini mau katakan kami mau tenang dan kami mau sadar bahwa Tuhan Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Engkau memegang tangan setiap kami Tuhan. Dan kami mau katakan dan menyatakan kami akan tenang bersama dengan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Mari sekali lagi nyatakan tenang. Tenanglah kini hatiku,
Yesus membimbingku, tanganku dipegang, berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Boleh sambil angkat tangan yuk. Yesus membimbingku. Engkau memegang tangan setiap kami ya Tuhan. Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau katakan kami kan tenang ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami. Mari sama-sama nyatakan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Takkan berserah semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, Kami kan tenang ya Tuhan. sebab tanganku dipegang. Tenanglah Hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tak pernah Kau lepaskan setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Saat badai menerpa, saat kami ada dalam pergumulan, tangan-Mu yang kuat memegang kami, menggendong kami. Bahkan Engkau genapi setiap janji-Mu, setiap rencana-Mu dalam kami. Mari angkat kedua tangan kita dan kita nyatakan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap
dan kami bersyukur. Dalam setiap hal yang kami hadapi ya Tuhan, hari ini kami mau katakan kami akan terus bersyukur. Sebab kasih setiamu berlimpah buat kami. Ini pernyataan kami. Kami akan terus bersyukur. Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bersyukur Bapa, dan kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami akan terus bersyukur dan bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita pasti punya sukacita dalam hati kita karena Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Amin. Boleh tengok kanan kiri sambil bilang, kamu dikasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Come on. Bertepuk tangan buat Tuhan. Woo. Sama-sama. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima
Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang percaya sorakan amin. Boleh tengok kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Haleluya. Mari bersemangat memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, nama anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. everybody say Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. sorakan dahsyat. Mari yang menerima katakan Keselamatanku, Kaulah anugerah bagiku. ganti yang biar. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Bersama-sama angkat tanganmu dan nyatakan Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Are you ready? 1, 2, 3, say Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Sebab namamu besar. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, Ku bersorak bersorak Yesus dahsyat, Kau dahsyat. bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Beri tepuk tangan bersama-sama. Angkat tangan kita sekali lagi. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Sebab namamu besar, besar, dahsyat. haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. sorakan haleluya. Sekaligus sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Sorakan haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Besar kuasanya baik di bumi maupun di surga. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati. Kita mau berdiri buat bangsa kita Indonesia. Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan.
Bangsa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Bangsa kami adalah umat kesayangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan pada bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk pemilu 2024 yang telah kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk keamanan Tuhan. Terima kasih untuk kelancaran Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pemimpin yang nasionalis Tuhan. Yang toleran Tuhan. Yang cinta kepada negara ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Tuhan. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Tuhan. Baik dari tingkat pusat sampai daerah pemerintahan yang ada Tuhan. Kiranya ada takut akan Tuhan itu turun Tuhan. Kiranya hikmat ilahi itu turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk transisi pemerintahan kami Tuhan. Yang akan berlangsung Tuhan. Biarlah transisinya akan berjalan dengan aman Tuhan. Biarlah pembangunan di negara kami akan berkelanjutan Tuhan. Biarlah bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Berkati keluarga, kesehatan dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi the third messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami juga mau berdoa buat gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Tuhan terima kasih untuk gembala kami Tuhan. Gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Membawa seluruh jemaat CK7 Tuhan. Hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami akan bangkit Tuhan dan menjadi terang buat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan. Keluarganya Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi Yeremia ini adalah generasi muda yang hidupnya kudus Tuhan. Berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi Yeremia ini Tuhan. Terjadi banyak penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi Yeremia akan menjadi future leader. Pemimpin masa depan yang memiliki kemuliaan Tuhan dalam setiap tindak lakunya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Untuk para orang tua beserta anak akan kami undang untuk maju ke depan setelah kami panggil namanya. Yang pertama ada anak Claire beserta orang tuanya. Yang kedua anak Joey beserta orang tua. Yang ketiga ada anak Benjamin beserta orang tua. Dan yang keempat anak Joshua beserta orang tua. Yang kelima anak Aleta beserta orang tua. Dan yang keenam anak Gafra beserta orang tua. Mari Bapak Ibu saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
mari Bapak Ibu semua tolong arahkan tangan kita kepada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Anak Claire, anak Joey, anak Benyamin, anak Jesua, anak Aleta, anak Gafra. Saat ini oleh iman kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau akan diberkati, engkau akan dipelihara, engkau akan dibela oleh Tuhan Yesus. Akan bertumbuh menjadi anak yang 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak lain. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi keluargamu, mengasihi orang tuamu. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang pandai, anak yang mengasihi sesama, anak yang diberkati oleh Tuhan. Engkau akan berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Kami juga menyerahkan Ibu Eternity dan Bapak Albert Wijaya, Ibu Felita dan Bapak Aldi, Ibu Erika Gunawan, Pak Daniel, Ibu Poppy, Bapak Oloan Tampu Bolon, Ibu Fung Fei, Bapak Andrian, Ibu Yurmia, dan Bapak Henrys. Tuhan, ikat keluarga ini dengan dalam tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi keluarga yang saling mengasihi. Berikan hikmat untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Segala usaha yang mereka lakukan akan berhasil dan beruntung. Engkau berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan selamat kepada kedua orang tua yang sudah menyerahkan anaknya. Puji nama Tuhan. Dan juga dengan sukacita Bapak Ibu Saudara kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa angkat tangannya, apakah ada? Singer tolong bantu saya. Ada di tengah, wow. Puji Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru datang bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara dan bisa mengisi form biodata jiwa baru. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara, pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang memberikan perpuluhan atau buah sulung, Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui rekening yang ada di layar. Dan bila sudah siap dengan segala kerendahan hati, saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Roni Immanuel atau Mongol. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan 2 PM yang professional and couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Tahun 2024 ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dan menjadi terang seperti yang Gembala Sidang kita sampaikan. Salah satunya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan yang akan kita lakukan oleh tim misi GBI PRJ CK7. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Pelayanan akan diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Maret 2024. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Lansia, Rumah Pemulihan, dan beberapa PAUD. I just wanna speak the name of Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat ikut terlibat aktif baik secara langsung dengan mengikuti pelayanan tersebut. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Vera di nomor telepon 0818-838-832 atau mendaftarkan diri di counter sekretariat di lobi depan. Bapak Ibu dapat ikut menabur dengan langsung ditransfer ke rekening Diakonia BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-316-7878 atas nama GBI PRJ. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Identitas kita menjadi terang. Shine through the shadows, burn like a fire. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move.
with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, I praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yeah, we sing hallelujah. We worship you, Lord, with all my soul, with all my heart. We worship you. Yeah, praise the Lord. I praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Live up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Live up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Jemaat-jemaat Tuhan, aku undang untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. My soul, oh don't you get shy. Kita angkat tangan kita tinggi di atas langit, come on. We worship you, the Lord of Lords, the King of Kings. Praise the Lord. Come on, my soul. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Live up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Get up and praise the Lord. We sing, oh, 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 oh. Ini nyanyian hati kami, Tuhan. Oh, semuanya bagimu, Yesus. Semuanya bagimu. Segala kemuliaan untukmu, Tuhan. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a katakan hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Beri kemuliaan keagungan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Shalom Bapak dan Ibu. Sekali lagi katakan shalom. Ya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Ya Bapak Ibu, perkenalkan kami dari 2PM. 2PM adalah ibadah khusus untuk dewasa muda. Jadi teman-teman di sini yang sedang berkuliah, sedang bekerja, ataupun sedang merintis bisnis, ataupun yang couples ya. Yang couples itu adalah yang sedang merintis keluarga muda.
Betul sekali. Jadi di 2PM itu memang ibadahnya sudah dirancang khusus untuk dewasa muda. Dimulai dari detail-detail kecil seperti jam ibadah yang sedikit lebih siang. Adanya juga ibadah nursery untuk anak-anak dari para jemaat 2PM. Dan juga khotbah yang memang tertuju khusus, materi yang khusus dirancang untuk dewasa-dewasa muda, untuk yang professionals dan juga yang family. Dan aku personal itu sangat terberkati banget karena sebagai dewasa muda dan yang professionals, aku juga berkomunitas di 2PM dan sangat terberkati karena kita bisa di komunitas ini bisa sharing tentang struggle kita di pekerjaan atau struggle di hubungan ya. Dan yang paling keren lagi tuh di 2PM ini kita punya role models. Jadi ada kakak-kakak yang udah nikah selama puluhan tahun bahkan. Dan itu bisa ngajarin kita dan menuntun kita gimana sih nanti kalau kita punya keluarga dan kita mulai suatu keluarga. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang dewasa muda atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengenal dewasa muda, kami mau mengundang untuk datang hadir ke dalam ibadah 2PM jam 2 siang di tempat ini juga, ibadah khusus dewasa muda, and we hope to see you there. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita pasti merasa diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita hidup didasari oleh rasa percaya, amin. Walau mungkin banyak begitu persoalan, permasalahan, atau bahkan badai hidup dalam hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam hidup ini gak selamanya sukacita, kadang-kadang kita ngerasa sedih, ngerasa gimana ya Tuhan, aku harus apa lagi. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup setiap kita. Hari demi hari kita lewati, begitu banyak pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup setiap kita. Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu berkuasa penuh atas hidup setiap kita. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Apakah hari ini kita masih percaya sama Tuhan? Kita masih memegang iman dengan teguh. Bapak Ibu, kita sebagai manusia harus belajar. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan membawa kita ke dalam kemenangan. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang percaya Tuhan, bahwa Engkau tak pernah gagal, Engkau selalu baik, Engkau selalu setia. Ini iman setiap kami yang kami percayai. Amin Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
yang kami imani Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan bahwa kami percaya kepadamu ya Bapa. Kuasa-Mu masih nyata dan selalu nyata dalam hidup setiap kami. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji besar. Haleluya. Dan ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang Bapa. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Let's give a big mighty praise to Jesus. Lebih meriah lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Kami terima sekarang Tuhan kemenangan dari-Mu Tuhan. Yesus. Yesus. Benar Bapak, ini deklarasi kami Tuhan. Bahwa aku punya Tuhan yang besar Tuhan. Yang lebih daripada segalanya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kematian dan kebangkitan Engkau bagi setiap kami Tuhan. Because of that Tuhan kami dilayakkan, kami diterima, kami diampuni, kami dapat memperoleh kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami gak perlu khawatir tentang apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Because musim gak ada yang pasti, keadaan selalu berubah. But thank God Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai kami selama-lamanya Tuhan. Dan kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami semua Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami tidak mau biasa-biasa saja. Karena waktu Engkau mati buat kami semua, Engkau tidak biasa-biasa saja Tuhan. Dan saat waktu kami mendengar firman-Mu, kami mau meresponi firman-Mu. Because the words of God Tuhan will give us strength Tuhan. Memberi kami pengharapan, kemerdekaan Tuhan yang dunia tidak dapat tawarkan. Dan selayaknya waktu kami mengamini dan kami meresponi firman-Mu, disitulah letak iman kami dan kekuatan kami pun juga. Berkati kami, berbicara lebih lagi, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih tim Praise and Worship. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa, amin. Amin. Boleh gak Bapak Ibu lihat kiri kanan saudara? Kalau datang dengan suami istri katakan, Papa keren banget ini hari dan Mama cantik sekali. Silakan katakan kepada mereka. Kalau belum punya papa mama atau suami istri jangan sedih. Semua ada waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya akan langsung membawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul Don't throw in the towel. Jangan kita lempar towel ini. Dan mungkin waktu Bapak Ibu mendengar ini kayak mungkin Bapak Ibu bingung maksudnya apa.
Saya percaya saudara waktu nonton sebuah pertandingan boxing, dan kalau saudara perhatikan misalnya ada coachnya itu mulai melihat yang tanding atletnya sudah mulai lemah dan sudah mau kalah, dan sudah babak belur dan tidak ada harapan, biasanya yang coachnya akan lakukan apa? Dia akan ambil anduk putih dan dia akan lempar itu anduk. Dan itu menyatakan bahwa atletnya telah menyerah. Dan kenapa saya bagikan ini? Karena saya percaya mungkin di dalam kehidupan kita banyak daripada kita yang mungkin hari-hari ini kepengen menyerah di dalam kehidupan. Karena mungkin kita merasa berat, kita merasa capek, kita merasa sulit, kita merasa tidak ada masa depan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita memiliki mental untuk kita mau lempar anduk putih ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tapi saya terlalu percaya pada hari ini ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Dan saya rindu waktu saudara mau berekspresi, waktu saudara mau katakan amin, saudara bebas berekspresi di tempat ini. Saudara mau katakan amin, saudara mau katakan yes. Dan kita berjanji bersama-sama ya saudara ya. Satu orang tepuk tangan, seluruh jemaat Tuhan tepuk tangan bersama-sama. Amin. Siap? Terima kasih, praise God. Karena kita mau all out. Saya rindu di kebaktian ini jangan menjadi kebaktian biasa-biasa saja. Karena iblis yang kita yang kita lihat, bukan kita sembah, jangan dipotong nanti jadi TikTok lagi. Bahaya itu. Itu enggak main-main. Dan selayaknya kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita benar-benar all out dalam meresponi firman Tuhan itu sendiri. Dan sebelum saya mulai, saya akan membagikan dari firman Tuhan di perjanjian baru terlebih dahulu. Sesudah itu saya akan mengilustrasikannya dari perjanjian lama. Kita baca bersama-sama di Ibrani 10 ayat 36. Dan beginilah firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Boleh gak Bapak Ibu bilang kiri kanan? Ketekunan. Kita harus memerlukan ketekunan supaya kita dapat menerima janji daripada Allah. Ini bukan sebuah rekomendasi, tapi adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua in order buat kita bisa menerima janji Tuhan itu sendiri. Dan saya akan mengilustrasikan lebih dalam lagi di perjanjian lama yang ada di Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Dan beginilah firman Tuhan katakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Slide berikutnya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikianlah, janganlah bersorak-sorai. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah kau keluarkan dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi,
Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahannya, dan begitu pula dilakukannya mereka 6 hari lamanya. Boleh katakan amin? Bagi saudara yang belum baca firman Tuhan, inilah waktu kita baca bersama-sama karena ayatnya cukup panjang. Tapi saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua, di mana banyak dari kita sering stop di tengah jalan mungkin. Dan saya tak percaya bahwa Yosua pun juga memasuki hal yang sama waktu dia mau menghancurkan tembok Yeriko. Dia nggak menghancurkan langsung, dibutuhkan 40 tahun lamanya untuk dia bisa dia berputar di padang gurun sebelum dia masuk ke kota Yeriko itu sendiri. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kita tidak memiliki tanah perjanjian seperti keadaan di zaman dahulu. Tetapi tanah perjanjian yang kita miliki pada hari ini, yaitu adalah apa? Janji Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita. Di mana saudara akan diberkati, dilindungi, dijaga Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita yang digambarkan dalam tanah perjanjian itu sendiri. Tapi saya mau ajak kita masuk lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu melihat kota Yeriko, siapa yang pernah ke Israel? Boleh angkat tangannya? Cuma ada beberapa. Saya undang Bapak Ibu bisa pergi bersama-sama. Waktu kalau kita adakan kembali ke Israel untuk kita bisa pergi bersama-sama dan kita bisa melihat kota Yeriko itu sendiri. Kalau saudara perhatikan, Yeriko mewakili kota pertama untuk Yosua hancurkan. Untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan sebenarnya kota Yeriko itu bukan kota yang besar. Karena saudara dapat mengitari kota Yeriko dalam hitungan jam saja, saudara udah mengelilingi kota tersebut. Dan pada saat itu kita bisa melihat ada dinding tembok yang besar yang memagari sekeliling kota. Tapi ada suatu hal yang menarik. Waktu saya baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 2. Dan beginilah firman Tuhan katakan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu. So the gate was shut down. The whole city was shut down. Kenapa? Karena ada orang Israel. Saudara bayangkan, pintunya ditutup sama kota Yeriko, bangsa Yeriko sendiri. Karena mereka tahu ada bangsa Israel mau masuk menjelajah mereka semua. Tapi ini ada yang menarik. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Pertanyaan saya, apakah Yosua sudah bertarung? Sudah bertarung belum? Yosua belum bertarung sama sekali. Tembok Yeriko itu masih ada di depan sana, masih besar. But Tuhan berbicara kepada Yosua. Ini saya suka dengan Tuhan yang kita sembah. Sebelum kita berperang, Tuhan berbicara kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya, enggak tanggung-tanggung, dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Yosua belum berperang. Padahal Yosua belum masuk, tapi revelation daripada Tuhan udah berbicara. Ketahuilah aku telah. Dan ini menjadi observasi yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kita bisa pelajari di mana Tuhan berbicara seolah-olah ini sudah terjadi. Di mana Yosua belum saja berperang, tetapi Tuhan sudah memenangkan pertandingan bagi Yosua. And that's the beauty. Hanya Tuhan yang kita sembah yang dapat berbicara seolah-olah ini di masa lampau untuk proses yang sedang terjadi atau yang akan terjadi bagi kehidupan kita semua. Itulah Yesus, itulah Tuhan yang kita sembah. Dan bahkan yang menariknya lagi, dia katakan apa? Aku serahkan ke tanganmu. Yosua belum berperang, Yosua belum buat rencana, temboknya masih besar. Tuhan berbicara, apa yang kamu lihat di depan sana, walaupun besar, walaupun mustahil, walaupun masih banyak raja di depan sana, tapi ketahuilah aku serahkan ke tanganmu. Karena kenapa? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berperang bagi Yosua. Begitu pula kepada kehidupan kita juga. Apa yang saudara lihat dengan kata lain, Tuhan katakan apa? Apapun itu, Tuhan katakan kamu dapat ambil itu semua. Tuhan dapat serahkan. Walaupun kita belum berperang. Itulah realita daripada janji Tuhan. Makanya kita harusnya menjadi orang-orang Kristen yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Tugas kita hanya mendekatkan diri kepada Tuhan dan taat kepada Dia. Tapi di sini ada 3 observasi yang menarik sekali yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Kenapa kita sering berhenti, kita mau berhenti
Atau kita mungkin mau menyerah dan melempar handuk putih di dalam pertandingan kehidupan kita. Yang pertama, karena pandangan kita sering terhalang, makanya kita seringkali mau menyerah. Saya mau bertanya kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan kalau apa yang saudara lihat tidak seperti apa yang Tuhan katakan? Sekali lagi, apa yang akan saudara lakukan kalau apa yang saudara lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan katakan, Tuhan apakah engkau masih ada? Saya percaya bukan masalah besarnya kota Yeriko. Kenapa? Karena bangsa Yeriko itu ketakutan. Dia menutup pintu karena dia tahu bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan dan otoritas Tuhan ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan saya mendapatkan gambaran itu seperti mungkin iblis itu takut terhadap kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah anak-anak pilihan Tuhan Yesus. Amin. Mana anak-anak pilihan Tuhan Yesus? Yang nggak katakan anak setan ya? Saya percaya kita semua anak Tuhan Yesus. Sebetulnya iblis takut terhadap kehidupan kita yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus hidup di sini, iblis takut. Seperti bangsa Yeriko, dia menutup kotanya karena sebetulnya mereka takut. Tapi yang jahatnya dari seorang iblis, dia sering memanipulasi dengan suatu hal yang besar di depan kita. Dan terutama di dalam pikiran kita sehingga membuat kita menjadi orang yang paling takut. Padahal sebetulnya di balik itu iblisnya takut. Karena iblis tahu Yesus sudah tebus dosa kita. Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Iblis takut. Tetapi dia suka memanipulasi. Dia pencuri, dia penjahat. Dan saya selalu katakan the greatest battle itu di our mind. Waktu our mind itu udah kalah, kita akan hancur. Dan itu iblis lakukan. Makanya kita nggak bisa melihat di balik tembok tersebut. Kenapa? Karena pandangan kita terhalang dengan semua noises yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Boleh bantu dua model saya yang ada di sini, silakan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Bingung ya, saya mau benerin lampu ke sana ya. Dan ini yang terjadi di mana iblis paling suka mengatakan kepada kita, kamu gak bisa apa-apa. Padahal saya percaya Tuhan yang kita sembah itu lebih besar. Makanya saya mau berikan sebuah kekuatan kepada saudara. Seberapa besar intensitas goncangan di dalam kehidupan kita, itu membuktikan seberapa besar kuasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara gak perlu khawatir, walaupun masalahnya besar, tapi saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar. Berarti walaupun masalahnya besar, berarti janji Tuhan akan besar bagi kita semua. Amin. Nah kita gak perlu takut, tapi ini yang sering terjadi, boleh? Mungkin kamu ini hari jadi iblis ya, pura-pura jadi iblis. Jangan membelakangi, boleh ada di sini. Ini yang terjadi. Kita mungkin gak bisa lihat tanah perjanjian yang ada di sana. Seperti Yosua, ada suatu tembok besar ada di depannya. Dan ini iblis suka gaungkan kepada kita semua. Di mana iblis selalu katakan apa? Mana hasilnya? Saya lagi mau berusaha. Mau melihat ke kanan. Saya gak bisa. Saya mau melihat ke kiri. Iblis selalu bilang apa? Hutang lu masih banyak. Lu gak bisa apa-apa. Kamu bisa apa? Saya mau lihat lagi. Iblis mengingatkan kembali dalam pikiran saya. Masa lalumu tuh berantakan. Saya mau berusaha untuk lompat. Dia gak lompat. Hebat juga dia. Lihat, saya mau ke kiri, dia selalu mengganggu kita. Akhirnya saya gak pernah bisa melihat janji Tuhan. Dan karena saya gak bisa melihat janji Tuhan, akhirnya saya frustrasi, saya stres. Akhirnya saya mau menyerah dalam kehidupan saya. Kenapa? Because I don't see it, God. Saya gak melihat. Saya mau ke kiri. Iblis selalu ingatkan saya kembali. Tuh kan lu jatuh lagi kan dalam kecanduan. Tuh kan lu mau bilangnya mau baca Alkitab, gak bisa lagi. Ya, ikut juga dia. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya saya mau berilustrasi ini, kenapa? Karena selama kita diintimidasi oleh iblis, padahal di belakangnya tembok ini, dia ketakutan, lihat tampangnya deh. Tampangnya ketakutan, takut salah dia gerakannya. Tapi ini yang terjadi, dia sebetulnya takut. Takut terhadap siapa? Terhadap
Kita anak-anak Tuhan, kenapa Yesus ada dalam kehidupan kita semua. Tapi dia memakai kamuflase ini untuk menghancurkan kita supaya kita gak pernah melihat janji Tuhan yang ada di depan sana. Akhirnya kita sudah kalah terlebih dahulu sebelum kita bertanding. Padahal Tuhan udah katakan di awal, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta raja-raja dan pahlawannya. Makanya saya suka sekali dengan namanya ibadah perkumpulan seperti ini. Mungkin awal mulai kita lemah. Kita gak kuat, boleh maju ikutin saya. Awal mulai lemah, kita gak kuat. Tapi waktu saya datang ke tempat ini, mungkin tadi saya takut. Saya ngerasa aduh saya gak ada masa depan, saya udah mau menyerah dalam kehidupan saya. Tiba-tiba WL tadi nyanyi lagu apa? Aku punya Tuhan yang besar. Tiba-tiba saya bisa memiliki seolah kayak iman saya mulai kuat. Saya mulai naik. Tapi masih belum kuat, baru nyanyi lagu pertama, baru chorus pertama. Tiba-tiba saya nyanyikan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Habis itu chorusnya apa lagi ya, saya lupa. Luar biasa ada penyanyi di depan situ. Dia selalu akan menggenapi, akhirnya apa? Tiba-tiba iman saya mulai kuat lagi. Saya mulai naik lagi. Dan tiba-tiba waktu saya ikut komunitas, school yang ada. Tadinya saya mulai takut, saya mulai dengar cerita daripada Pak Farel. Saya mulai dengar cerita daripada Daniel. Dia menguatkan, tiba-tiba yang tadi pandangan saya terhalang, tiba-tiba saya mulai naik lagi. Saya menjadi orang yang lebih kuat lagi. Sampai ke satu titik, saya makin hari makin naik terus. Akhirnya saya bisa melihat masalah itu menjadi kecil sekali. Karena saya punya Tuhan yang besar. Dan akhirnya saya gak perlu takut, coba setan mau ke kiri kanan, coba ngapain lompat-lompat, bisa gak? Saya masih bisa lihat di ujung. Dan itu yang terjadi. Makanya saya bersyukur sekali waktu kita menyembah Tuhan. Itu gak main-main. Waktu saudara mendengar firman Tuhan. Itu gak main-main. Saudara bisa datang dengan keadaan lemah. Saudara bisa datang dengan keadaan yang mungkin sudah mau menyerah. Tapi waktu saudara mulai dengar kata-kata Tuhan. Bahwa aku punya rencana yang besar. Burung di udara dipelihara, kita mulai nyanyikan how great is our God. Tiba-tiba masalah yang tadi besar, karena kita mulai terbang tinggi bersama dengan Kristus. Saya mulai melihat masalah itu menjadi kecil. Dan saya gak perlu takut akan apapun karena saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita sering menyerah? Karena pandangan kita sering terhalang. Yang kedua, proses kita tidak terlihat. Makanya kita kenapa sering menyerah? Karena progres kita tidak kelihatan. Kalau saudara waktu dengerin lagunya anak kecil tentang bangsa Yeriko, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, terkesan happy lagunya. Mengelilingi kota selama 7 hari, senyum-senyum kan anak sekolah minggu lakukan kan. Tapi kalau saudara pelajari lebih dalam, buat seorang prajurit pada saat itu tidak mudah sama sekali. Kenapa? Karena waktu dia putari sekali saja di hari pertama, di hari kedua, nothing happen. Bahkan mereka dicemooh, mereka diludahi, mereka dikencingin, mereka dihabisin dengan caci maki dan kata-kata. Bayangkan, itu yang terjadi. Terkesan tidak ada progresnya sama sekali. Dan saya mulai ngebayangin bahwa sulit untuk kita bisa maju kalau kita nggak melihat progres. Dan saya ingat saya suka nonton film UFC. Emang nih pendeta kayaknya suka kekerasan ya, sukanya boxing, UFC, minta maaf terlebih dahulu. Saudara tahu Ultimate Fighting Champion, ada seseorang atlet yang begitu hebat, tiba-tiba atlet tersebut di-interview. Karena dia dapat menaklukkan lawannya dalam hitungan detik di ronde pertama. Wow, keren sekali. Akhirnya di-interview, kamu kenapa bisa mengalahkan orang tersebut dalam hitungan detik dalam ronde pertama? Dan ada sebuah statement yang sangat menarik yang dia katakan, di mana apa yang kalian lihat di TV itu kelihatannya mudah. Tapi ada sesuatu yang kalian tidak pernah lihat, di mana 6 bulan lalu saya setiap hari harus bangun pagi, saya setiap hari harus berlatih, saya harus menjaga makanan saya harus menjaga otot saya, bangun pagi on time, tidurnya juga mesti ada jadwal semua. Itu hal yang kalian tidak pernah lihat. Saya sempat bonyok, sempat hancur, sempat kalah, sempat sudah mau menyerah. Itulah proses yang seringkali kita sebagai manusia kita tidak pernah mau lihat. Kita hanya suka hasilnya. Kok lu kaya ya? Lu masuk di Forbes, hebat banget lu ya. Tapi kita gak pernah menghargai proses yang sebetulnya mereka alami di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kenapa? Karena proses enggak enak dan progres enggak kelihatan.
Itulah yang terjadi. Sama seperti Yosua. Yosua butuh 40 tahun untuk melewati padang gurun. Baru masuk ke tanah perjanjian. Dia harus memutari 7 hari lagi. Itu proses yang gak enak. Saya sampai bertanya, kalau Tuhan adalah seorang master motivator yang terhebat. Alangkah indahnya gak Bapak Ibu? Kita tahu tembok Yeriko runtuh dalam hari keberapa? Ke-7. Kayak gak ada yang baca Alkitab ya, gak tahu hari ke-5 kayaknya Pak. Hari ke-7. Alangkah indahnya, coba saudara bayangkan. Saudara memutari tembok Yeriko di hari pertama, tiba-tiba batu-batunya semua 1/7 turun. Enak apa enak? Mau jalan lagi gak di hari kedua? Mau, kenapa? Karena saudara lihat. Alangkah indahnya di hari kedua, saudara mengelilingi tembok Yeriko lagi. Tiba-tiba 2/7 batu-batu batanya, batunya semua runtuh semua. Enak gak? Masih mau gak jalan hari ketiga? Karena saudara melihat hasilnya. Tapi nyatanya cerita di Alkitab tidak seperti itu. Di ayat 11 dan 14 kita bisa melihat di mana nothing happen. Selama 6 hari mereka keliling. Bayangin gak sih? Mungkin mereka juga bertanya-tanya, ini Tuhan bercanda kali ya? Gue udah puterin sehari. Habis itu mereka ketemu dengan keluarga mereka. Lu kayak dikibulin kali sama Tuhan lu kali ya. Lu bego banget ya, bodoh banget suruh muter-muterin. Tapi gak ada yang terjadi. Satu batu gak ada yang turun, gak ada yang geser. Akhirnya kita menyerah. Karena kita tidak pernah melihat progresnya. Dan itu yang terjadi. Makanya saya pengen bertanya, siapa yang suka olahraga di sini? Gak ada yang ngaku Pak, selalu Pak. Makan bakmi banyak banget saya tahu, pasti angkat tangan. Tapi saudara, saya percaya saudara pasti suka olahraga dan semi benci olahraga juga. Kenapa? Karena saudara, coba siapa yang sudah berolahraga di gym selama 5 tahun, angkat tangannya. Bagaimana hasilnya? Anak di depan gak ada. Udah 6 pack? Family pack tetap ya, konsisten. Ada yang udah 10 tahun boleh angkat tangan? Tadi ada orang sih di belakang. Gak ada yang 10 tahun. Wah di sini hidupnya kurang sehat ya. Saya percaya, saya pun suka olahraga. Kita frustrasi sering kali olahraga. Kenapa? Alangkah indahnya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu nge-gym baru push up. Wah, baru sekali push up, tiba-tiba dadanya kebentuk. Mau datang lagi ke gym? Mau kan? Ibu-ibu, nah ibu-ibu nih saya pengen cecer. Kalau ibu-ibu ikut Zumba, dengan segala goyangannya, saya nggak tahu goyangan bagaimana. Besok langsing mau datang lagi nggak? Mau kan? Tapi nyatanya membership gym kok nggak pernah penuh sampai hari ini. Makanya saya selalu katakan bahwa kita stres. Kenapa? Karena progresnya tidak kelihatan. Makanya kita mau menyerah di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara sit up, apakah kotaknya mulai keluar 1? Hari kedua kotaknya 2. 6 hari kotaknya 6. Enak banget. Makanya saya perhatikan kita tuh sulit untuk bisa konsisten dalam apapun. Biasanya Pak Farel di awal tahun, ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini lah. Para wanita biasanya Pak suka resolusi nomor 1 apa? Kurus, langsing, diet. Makanya biasanya tuh di tempat gym Pak, di bulan pertama 2-3 tuh masih ramai Pak. Tapi udah mulai di bulan ke-5, mulai ke-6, kan biasanya gym ada di mall Pak ya. Jadi waktu mereka lagi datang mau menghampiri, padahal gymnya di depan sana. Tiba-tiba waktu jalan, bau-bau Shilin, bau-bau yang lain, saya nggak di-endorse sama Shilin ya. Bau-bau yang lain udah mulai kelihatan, diskon. Yang tadi ya akhirnya mau ke sana, tiba-tiba perutnya mulai kriuk-kriuk. Aduh gila, sekali aja nggak apa-apa deh. Ya udah, akhirnya nggak lurus, malah lumbang belok. Kenapa? Kapan lagi diskon? Kemarin bank, saya nggak sebut nama banknya, 67% tuh. Gila, beli minuman itu dapat 3 cuma harganya 67.000. Ngesot, akhirnya udah ngesot, ngobrol, lupa ke sana. Akhirnya kita capek, kenapa? Karena gak ada hasilnya, gak instan. Seperti itu, nanti udah di bulan ke-7, 8 udah mulai ngomong ke suaminya. Yang, lu gak bisa terima gue apa adanya ya? Tuhan Yesus aja terima gue apa adanya, lu gak bisa terima ya? Gue aja terima lu, lihat kan perut lu masih buncit, sama aja kan? Itu yang terjadi. Bulan ke-8, 9 udah bilang, udahlah mah pak, tinggal 2 bulan lagi, nanti kita buat resolusi baru lagi ya tahun depan deh ya. Yang ketawa yang pasti kena banget tuh ya, yang ketawa ya. Dan itu yang terjadi. Progresnya tidak kelihatan, makanya kita capek. Tapi kita diingatkan pada hari ini, maukah saudara walk by faith,
not by sight. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita akan tetap berjalan walaupun saudara belum melihat hasilnya sampai hari ini? Apakah saudara mau tetap berjalan? Makanya firman Tuhan selalu katakan apa? Ketaatan adalah tanggung jawab kita. Hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Bayangan, kalau saudara doa hari ini, besok dikabulkan, saudara suka berdoa gak? Suka berdoa kan? Doa departemen Pak, prayer department, pasti penuh Pak. Nggak usah cari pendoa syafaat, semua jadi pendoa syafaat. Kenapa? Doanya maknyus. Hari ini doa, besok kejadian. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita udah doa hari ini, tapi gak pernah terjadi. Akhirnya membuat kita frustrasi, kita mau menyerah di dalam Tuhan. Tapi ada suatu kabar baik yang indah bagi kita semua. Bahwa janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah katakan di awal, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko dan beserta rajanya. Dan janji Tuhan akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Walaupun progres kita belum kelihatan. Walaupun keluarga kita masih sama-sama aja. Keuangan kita masih belum berubah. But one thing for sure, kalau Tuhan udah pernah mengatakan itu kepada saudara, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia dapat mengingkari janjinya, but Tuhan tidak akan pernah. Dan oleh dasar itu saudara bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena janjinya Dia selalu ya dan amin. Dia tidak akan pernah berubah. Maka yang pertama, kenapa kita sering berhenti dan menyerah dalam proses? Karena pandangan kita sering terhalang. Yang kedua, progres kita tidak kelihatan. Dan yang ketiga, proses yang terjadi itu tidak ada batas waktunya. Saudara gak tahu kapan proses itu kelar. Kapan masalah keuangan saya selesai? Kapan tender saya goal? Saudara nggak pernah tahu. Saudara hidup di kayak semi di tepi jurang yang kayak ngeri-ngeri sedep. Dan akhirnya saudara mau menyerah di dalam kehidupan kita semua. Saya mau bertanya, buat Tuhan berikan kepada saudara di hari pertama tuh bisa nggak Tuhan? Bisa. Dia yang punya semuanya. Tapi seringkali waktu hari pertama sudah dijawab oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sombong. Kenapa? Kita bilang emang gue bisa. Oh emang gue jago. Lihat gak gelar gue? Ada S1, 2, 3, 4, semua S diambil semua. Saya udah punya semuanya. Saya orang kaya. Emang saya lakukan. Tapi buat Tuhan, Tuhan lebih tertarik bukan tentang hasilnya itu saja. Tapi Tuhan terlalu tertarik untuk apa? Berjalan bergandengan tangan bersama dengan kita. Melewati segala lembah yang ada. Karena disitulah iman kita nyata mengenal Kristus yang sebenarnya. Dan itu yang Tuhan mau lakukan. Dan kalau saya suka nonton Formula 1, saudara pasti pernah lihat namanya checker flag. Pernah lihat gak ini? Gak pernah lihat juga ya? Hidupannya emang kudus alias munafik. Saya percaya saudara pasti pernah lihat checker flag ini. Checker flag ini menandakan apa? Putaran terakhir. The last lap. Tapi pertanyaan saya, apakah kita memiliki checker flag di dalam kehidupan kita? Bahwa hari esok, 1 minggu lagi, masalahnya akan selesai. Tapi kita gak pernah lihat bendera ini, checker flag ini. Sehingga akhirnya kita bingung, kita frustrasi juga, dan akhirnya kita kecapean. Akhirnya kita menyerah dalam hal ini semua. Tapi alangkah sedihnya, kalau ternyata tadinya saudara udah mau menyerah, tapi sebetulnya saudara sudah di hari ke-5. Saudara sebetulnya sudah di hari ke-6, tinggal 1 hari lagi. Maka hari ini saya mau ajak kita semua untuk menguatkan Bapak Ibu. Untuk tetap berlari, tetap berjalan walaupun saudara belum melihat. Walaupun saudara mungkin udah mau give up. Dalam karir, dalam hubungan suami istri. Tadi saudara pikir aku udah mau cerai aja deh. Please don't give up. Please don't give up walaupun saudara belum melihat. Walaupun saudara lihat kok suami gue gak berubah-berubah. Padahal alamat rumah gue tuh ada di KTP-nya dia juga. Tapi alamatnya dia ngeblank dulu kayak minum paracetamol. Lupa tuh. Istri pun juga sama. Tapi maukah saudara tetap bertahan kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Di Yosua 6 ayat 15, 16 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah.
Sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dan itulah janji Tuhan bagi kita semua. Walaupun saudara udah mau menyerah di hari ke-5, di bulan ke-6, di tahun ke-6, please don't stop. Karena janji Tuhan, ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu itu valid dari awal sebelum saudara bertahan dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan yang sama, dia akan tetap memegang janji walaupun saudara belum melihat. Jangan pernah menyerah. Dalam apapun tetap melangkah, walaupun enggak melihat, walaupun penuh dengan tangisan, tapi ketahuilah janji Tuhan, di hari ke-7 sangkakala akan dibunyikan dan tembok akan diruntuhkan semua, dan saudara dapat merebut tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau nanti praise and worship. Saya mau katakan God's plan is always the best. Stop sampai di situ dulu. God's plan is always the best. Katakan amin. Walaupun gak enak, walaupun gak ada ujungnya, tapi siapa yang percaya God's plan is always the best. Tapi sometimes the process is painful and hard. But don't forget, ini keren ya, that when God is silent, He's doing something for you. He's doing something for you. Walaupun gak kedengaran, gak kelihatan, He's doing something. He's doing something. Siapa yang percayakan hal itu? He's doing something. Bilang kiri kanan, He's doing something for you. Bilang kiri kanan lagi, He's doing something for you. Come on church. He's doing something for you. He's doing something for you. He's doing something for you. Pegang itu. Dan yang terakhir, God has a purpose for your pain. Tuhan punya tujuan atas kepedihanmu. A reason for your struggle. Alasan untuk perjuanganmu. And a gift for your faithfulness. Dan anugerah atas kesetiaanmu. Apapun yang Bapak Ibu alami, He has a purpose. Walaupun gak enak. Walaupun suami gue gak berubah, suami gue masih kasar, istri gue ngomongnya tuh ngomong terus. Kayak kereta yang berjalan, kayak wus, gak pernah stop 350 km per jam. Oceh terus. Gak tahu tombol mute-nya di mana. Kayak waktu gue beli gue lupa ya, tombol mute gue beli juga. Tapi itu terjadi, saudara mungkin udah mau give up. Udah capek, pengen menyerah. Tapi hari ini maukah saudara ingat yang pertama Tuhan katakan, ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu. Mana tangan saudara? Tuhan mau berkata kepada setiap tangan-tangan secara profetik, ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu Yeriko yang ada di depan saudara. Pegang. Pegang. Walaupun pandangan saudara masih terhalang, walaupun belum ada batasnya, proses yang terjadi tidak ada batasnya, tetap percaya kepada janji Tuhan. Amin. Moga saudara bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita akan deklarasikan. Apalagi kalau saudara benar-benar udah mau menyerah, udah mau lempar anduk ini, tapi siang ini, moga saudara declare it bersama-sama. Di mana kita punya Tuhan yang besar. Let's sing it together. Aku punya Tuhan yang Let's sing it church. Sama seperti ilustrasi kita lagi naik tangga. Yes God. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Let's declare it even more church. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Kami terima Tuhan.
punya aku. Let's declare it, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yesus. Terakhir kali, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan percaya kuasanya. Pejamkan mata saudara, gandeng suami istri saudara, anak-anak saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah deklarasi kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu Yeriko bagi Bapak Ibu semua. Pegang. Dan kau berkati untuk seluruh keluarga yang ada Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Ada yang mau menyerah dalam pernikahan mereka Tuhan. Kau lihat mereka. Don't stop. Saudara mungkin mau menyerah. But God is never giving up on you. He never gives up on you. Kuatkan mereka Tuhan Yesus. Tuh apapun yang akan terjadi di depan sana. Ingatkan mereka seberapa powerful ya praise and worship. Ingatkan mereka seberapa powerful ya doa. Ingatkan mereka seberapa powerful komunitas. Di mana mereka bisa tertanam dan bertumbuh. Seperti ibarat mereka naik tangga, semakin hari semakin besar, dan masalah yang tadi besar, semakin hari semakin menjadi kecil. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih segalanya Tuhan, hambamu udah selesai, hambamu terbatas. Tapi kami berdoa biar kau materaikan semuanya, biar Roh Kudus dapat terjemahkan lebih lagi bagi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih segalanya Bapa, kami materaikan semuanya dalam Tuhan Yesus. Thank you, Jesus name, amen. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat sekarang untuk angkat tangan dan mengarahkan kepada Pastor JJ. Oh Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk kesehatan dari Pastor JJ, pelayanannya, usahanya, apapun yang dia lakukan dibuat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk istri dan kedua anak mereka Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Ajar mereka untuk senantiasa setia kepada Engkau. Dan begitu banyak jiwa akan dimenangkan oleh pelayanannya. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Dan saat ini hamba juga berdoa bagi jemaat yang hadir saat ini. Tuhan, untuk memasuki minggu yang baru, jaga dan pelihara mereka satu persatu. Segala pekerjaan, usaha mereka lakukan berhasil. Mereka yang studi, Engkau buat menjadi lebih pandai dan berhasil juga. Dan saat ini juga hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan, Engkau beri jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat, Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Kini saya undang semua untuk angkat kedua tangan dan arahkan kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur
Karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia
bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.